Saya yang pertama kan baru tiba semalam kunjungan ke daerah, ke Sumatera Selatan, kemudian ke Papua dan Maluku. Jadi saya hadir mewakili pribadi Kementerian SDM dan DPP Partai Golkar mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden yang ke-74. Semoga diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki dan keselamatan. Itu yang paling penting. Yang kedua, saya sama Bapak Presiden, kami sebagai Menteri SDM dalam kunjungan kerja di beberapa daerah sumur masyarakat. Saya ke Musi Banyu, ke Kabupaten Muba, yang rata-rata satu sumur itu bisa minimal 2 barel per day, dan ini cukup besar. Dan Pak Presiden memerintahkan untuk urusan-urusan rakyat harus menjadi prioritas sebagai bagian daripada implementasi pasal 33 45, karena itu legalitasnya akan dipercepat. Yang kedua, Bapak Presiden juga melaporkan juga Bapak Presiden tentang perkembangan iup-iup untuk rakyat, untuk koperasi, untuk UMKM daerah. Bapak Presiden juga memerintahkan untuk segera ditindaklanjuti. Dan yang ketiga, kami berbicara tentang implementasi daripada B50 untuk biodiesel dan etanol untuk bensin 10, kesiapan untuk bisa diimplementasikan. Sampai itu kami berbicara tentang hilirisasi yang untuk khususnya di komoditas mineral dan batubara. Itu kira-kira. Kilang dari 8 yang ada di Kalimantan Timur yang punya Pertamina, itu untuk beberapa produknya akan diresmikan di bulan November ini. Sementara untuk kilang-kilang baru yang kita lagi kerjakan di 18 titik, itu mudah-mudahan dari dana antara FS-nya udah final. Kalau sudah final, itu sudah bisa kita mulai implementasikan. Karena arahan Bapak Presiden, setiap wilayah itu ada kilang, portable spot-spot. Ya. Pak Bahlil, 1 tahun pemerintahan ini apakah ada evaluasi, Pak Bahlil? Evaluasi apa? Evaluasi pemerintahan yang Bapak rasakan sebagai menterinya, Pak. Oh, yang berhak untuk menilai kinerja para menteri adalah Bapak Presiden, dan kita harus serahkan kewenangan prerogatifnya ini kepada Bapak Presiden. Kami sebagai menteri, khususnya saya, hanyalah bisa bekerja menjalankan apa yang menjadi target KPI dan apa yang menjadi perintah Bapak Presiden dan perintah undang-undang. Sudah barang tentu semuanya ini kita lakukan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Pak, terkait dengan Pak Presiden yang menegur menteri 3 kali, siapa sih Pak menterinya yang sudah ditegur oleh Presiden, Pak? Saya belum tahu itu. Itu yang tahu itu hanya Bapak Presiden. Ya, kita sesama biskota jangan saling mendahului. Ya. Tapi Pak Bahlil pernah ditegur, Pak? Tegur apa? Sama Presiden, Pak, terkait kebijakan atau apapun? Ya, saya setiap dipanggil pasti ditegur. Ditegur sapa, ditegur saya, ditegur perintah, ya kan tegur kan semuanya kan. Dan Bapak Presiden kan orangnya sangat terbuka, jadi pasti mungkin kamu juga kalau tiap hari ikut rapat pasti ditegur, ya. Berarti bukan Bapak yang ditegur ya, Pak? Saya nggak tahu ya, saya yang dimaksudkan seperti apa. Ya, ya baik, Pak Bahlil, terima kasih. Terima kasih Pak Bahlil. Kalian itu rutinnya setiap minggu tuh laporan ratas di Kertanegara ini, menteri-menteri. Bapak Presiden Prabowo ini mempunyai tradisi bekerja tanpa mengenal tanggal merah. Tanggal tiap hari itu tanggal kerja. Jadi sebagai pembantu Presiden harus selalu siap setiap saat. Harus siap untuk menyiapkan materi baik diminta maupun tidak diminta. Jadi ketika diminta seperti hari ini ya kita harus melaporkan semuanya. Ya, baik, makasih. Makasih Pak.